Halo Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Kita berjumpa lagi dalam acara Sapaan Gembala GKI bersama dengan saya Bernadette Florenza da Lopez dari GKI Maulana Yusuf Bandung. Sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami menyerahkan waktu yang singkat namun berharga ini dalam tuntunan tangan Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa firman Tuhan akan menolong kami untuk memaknai hidup di dalam kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus. Amin. Kitab Galatia pasal 2 ayat 20 menuliskan demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, belum lama ini seorang anggota jemaat kami tengah mengalami peristiwa duka. Ada seorang suami yang ditinggal oleh istrinya yang sangat ia kasihi dalam usia yang tergolong cukup muda karena sakit penyakit. Satu hal yang tentu menimbulkan duka yang luar biasa bagi keluarga yang ditinggalkan. Ketika di rumah duka, sang suami diberikan kesempatan untuk menyampaikan kata-kata di dekat peti istri yang dikasihinya. Dan kata-kata itu membuat saya merasa sangat tersentuh. Karena dia menyampaikan satu hal yang sangat berkesan. Dia mengatakan bahwa istrinya adalah pribadi yang sangat baik. Dan setelah semuanya terjadi, sang suami menyadari bahwa lewat kehadiran sang istri, sang suami merasakan kehadiran Tuhan sendiri. Seketika air mata saya ikut menetes dan menyadari betapa berharganya kehadiran sang istri dan betapa bermaknanya kebersamaan mereka selama ini. Saudara-saudara, seringkali kita menganggap keberhasilan dalam hidup adalah ketika kita mampu mencapai kekayaan, mencapai popularitas, mencapai kepintaran, nama baik dan lain sebagainya. Tetapi kata-kata dari sang suami pada hari penghiburan itu mengingatkan saya bahwa ada satu keberhasilan yang patut kita capai di tengah-tengah hidup ini. Dan itu adalah membuat orang lain merasakan kehadiran Tuhan melalui diri kita. Satu bentuk keberhasilan yang mungkin seringkali tidak dimaknai, tetapi menjadi nyata pentingnya dalam kehidupan beriman kita. Membuat orang lain merasakan kehadiran Tuhan lewat kehidupan kita. Rasul Paulus dalam surat Galatia yang tadi kita baca mengungkapkan bagaimana hidupnya bukan lagi tentang dirinya semata, tetapi terutama tentang Kristus. Kristus hadir dalam seorang Rasul Paulus yang terbatas dan penuh dengan kelemahan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Sebab sama seperti kita, Rasul Paulus pasti bergumul juga dengan berbagai dorongan yang keliru di tengah-tengah dirinya. Tetapi saudara, hal itu menjadi mungkin karena Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa hidupnya yang dia jalani secara jasmani adalah hidup yang selalu mengimani akan kasih Kristus yang mengasihi dia dan yang telah merelakan diri untuknya. Penghayatan akan kasih Kristus terus ia hayati, terus memenuhi batin dan pikirannya, sehingga apa yang dilakukan Kristus itulah yang pada akhirnya memancar keluar lewat pribadi seorang Rasul Paulus. Saudara-saudara terkasih, kita memang adalah orang-orang yang terbatas, penuh dengan kelemahan. Ada banyak situasi di mana kita gagal mengontrol diri. Ada banyak situasi di mana bukannya memberkati, kita malah menyakiti. Tetapi sesungguhnya selama kita masih hidup, selalu ada kesempatan bagi kita untuk menyatakan kehadiran Kristus. Sama seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus,
Yang perlu kita lakukan adalah terus menyadari apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita. Bagaimana Kristus mengampuni kita. Bagaimana Kristus menerima kita. Bagaimana Kristus merangkul kita. Seluruh penghayatan itu kita hidupi setiap hari dalam batin, dalam pikiran, dalam perasaan, dalam tindakan kita. Sehingga pada akhirnya apa yang Kristus lakukan menjadi role model bagi perlakuan kita juga bagi orang lain. Lewat kita, Kristus menyatakan kasih. Lewat kita, Kristus menyatakan pengampunan. Lewat kita, Kristus menyatakan bela rasa. Kita memang orang-orang yang lemah dan terbatas. Tetapi kita juga adalah orang-orang yang telah ditebus. Oleh sebab itu, menjadi mungkin bagi kita untuk bersatu dengan Kristus. Dan menjadi mungkin bagi kita untuk menyatakan Kristus lewat kehidupan kita. Maka semoga itu bisa dimulai dari orang-orang yang Tuhan tempatkan dekat dengan kehidupan kita. Mari kita memulai menyatakan kehadiran Tuhan kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita. Kita memang tidak pernah tahu apa yang dapat bertumbuh dalam hati seseorang oleh karena apa yang kita lakukan. Tetapi kita percaya kalau kita senantiasa melakukan, menghadirkan apa yang baik dari Kristus, maka kita pun menumbuhkan apa yang baik dalam diri orang lain. Mari kita melakukannya mulai dari sekarang. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, yang di dalam Yesus Kristus telah menebus dan menyelamatkan kami bersyukur untuk kesempatan bagi kami menyatakan kehadiran-Mu di dalam setiap hal yang kami jumpai setiap harinya. Pimpinlah kami Tuhan, supaya lewat kami, orang lain boleh merasakan kasih dan kuasa-Mu. Biarlah kami boleh memulainya pada orang-orang yang dekat dengan kami, pada hal-hal sederhana yang bisa kami lakukan setiap harinya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu lagi di Sapaan Gembala GKI berikutnya. Tuhan memberkati kita.